Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi malam ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini yang saya akan bagikan bagi sekalian, saya selalu terngiang dalam pikiran, yaitu dalam 2 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-16. Walaupun ini bukan teks atau nats yang akan menjadi bacaan firman bagi kita sekalian, dalam 2 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-16 berbunyi demikian. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Rasul Paulus dalam kecemasannya dia bilang begini, kami adalah bau harumnya Kristus. Bagi orang yang akan mati, bagi orang yang akan binasa, bagi orang jahat, bagi orang fasik, kami adalah bau busuk yang mematikan. Akan tetapi bagi orang yang akan diselamatkan, kehidupan kami merupakan bau yang harum bagi Allah. Pada awal kekristenan, khususnya untuk bangsa Romawi, dalam perjalanan itu sampai ke istana itu dipersembahkan wangi-wangian atau dupa yang berbau harum. Dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan katakan kepada bangsa Israel supaya setiap harinya mereka harus mempersembahkan korban, mempersembahkan dupa di hadapan Tuhan yang berbau harum. Kalau saudara pergi ke Bali, saudara akan lihat di situ. Di setiap tempat, di pohon, di batu, atau di gapura, atau di tempat-tempat tertentu, itu ada persembahan, ada kemenyan yang harus dipersembahkan. Tiap pagi mereka harus ganti kasih makan itu barang. Padahal pohon hanya patu itu. Saya coba jalan-jalan, Bapak Ibu lihat. Saya pikir ini orang yang tidak percaya pada Tuhan. Tiap hari mereka harus persembahkan dupa hanya untuk menyenangkan dewa mereka. Apalagi sebetulnya kalau mereka menyembah pada Allah yang benar, bagaimana seharusnya mereka lakukan. Firman Tuhan katakan kita sekalian sebagai orang percaya, baik sebagai hamba Tuhan maupun juga sebagai jemaat biasa, kita sekalian adalah bau harumnya Allah. Amin. Amin. Pertanyaannya, apakah bau yang kita berikan kepada orang lain adalah bau yang wangi, bau yang menghidupkan, bau yang menyenangkan, atau justru bau yang membuat orang lain jadi jijik? Bau dalam pengertian ini adalah kesaksian yang kita beri bagi orang lain. Kata saksi itu diambil dari kata martir. Kata martir adalah orang-orang Kristen yang rela mati, bahkan yang mati bagi Allah. Dan kematian para martir merupakan kematian yang membawa keselamatan bagi orang lain. Seperti rasul-rasul yang mirip, seperti Paulus, mereka adalah orang-orang yang mati, dan kematian menjadi kematian yang menghidupkan. Saya coba lihat Bapak Ibu dalam sejarah, setiap ada hamba Tuhan yang mati karena Injil, di situ pasti Injil itu akan semakin bertumbuh. Ternyata darah yang tertumpah bagi pekerjaan Injil, bagi pekerjaan Allah, itu justru makin menyuburkan benih firman di tempat itu.
setiap pinutana yana, setiap agama tertentu, setiap daerah, setiap pemerintahan memiliki standar hidup masing-masing. Memiliki standar hidup masing-masing. Sama halnya juga Nyuta Batanjak Toharani punya standar hidup. Dan standar hidup yang Tuhan inginkan pada kita itu merupakan standar yang permanen, yang paten, dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Sama-sama kita baca firman Tuhan yang terambil dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Dari firman Tuhan ini kita melihat standar hidup orang Kristen itu seperti apa, sehingga kita benar-benar menjadi saksi Kristus bagi dunia ini. Jadi benarlah kalau saudara dan saya melakukan firman Tuhan ini, kita bilang begini, hidupku adalah kesaksianku. Tapi selama saudara dan saya tidak memenuhi standar ini, maka kita tidak bisa berkata hidupku adalah kesaksian yang baik. Tapi justru menjadi bau busuk yang tidak menyenangkan bagi orang lain. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Hidup orang Kristen. Nawang gulurina na Toharani. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dari zaman dulu sampai sekarang setiap hamba Tuhan selalu berbicara bahwa Kristus tidak lama lagi akan datang. Dan kedatangannya sebagai hakim yang adil, dia akan menghakimi saudara dan saya menurut perbuatan kita masing-masing. Orang yang jahat akan menerima hukuman selama-lamanya dan orang benar akan menerima keselamatan hidup bahagia bersama dengan Tuhan. Hal pertama, standar hidup orang Kristen kalau kita perhatikan dari firman Tuhan ini adalah ayatnya yang ke-7. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Harus menguasai diri supaya saudara dan saya bisa berdoa. Penguasaan diri. Menguasai diri merupakan buah roh yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Galatia pasalnya yang ke-5. Saya juga perhatikan bahwa apa yang disampaikan apa penilai Rasul Petrus yana sama persis juga apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus tentang standar hidup orang Kristen. Harus menjadi orang yang tenang. Coba saudara kalau tidak tenang, main ribut-ribut, apa suasana jadi nyaman dalam rumah. Saudara yang kacau-kacau ini pasti kita tidak akan bisa berdoa dengan baik. Jadi hal pertama di sini saya lihat standar hidup orang Kristen itu harus punya semangat kehidupan doa. Dan saudara dan saya bisa berdoa kalau pikiran kita tenang, hati kita nyaman. Tapi kalau itu tidak pernah terjadi, kita tidak akan bisa berdoa dengan baik. Dalam gereja kita juga selalu ada doa setiap hari Sabtu. Kita akan rubah jadwalnya bukan jam 6 sore lagi tapi jam 4. Jam 4 sore setiap hari Sabtu kita akan berdoa. Kenapa kita harus maju kan?
Karena kita berpikir untuk saudara-saudara yang datang dari tempat yang jauh, nanti mereka jadi kemalaman di jalan, dan itu juga menjadi penghalang untuk mereka tidak bisa datang berdoa. Jadi kita akan rubah. Setiap jam 4 sore, saudara dan saya ada kesempatan untuk berdoa. Saya lihat bahwa dalam kitab perjanjian baru ini, khususnya berkaitan dengan Petrus, ketika dia berada dalam penjara, oleh karena pemberitaan nama Yesus Kristus, jemaat yang ada waktu itu mereka senantiasa berdoa bagi Rasul Petrus supaya Petrus dibebaskan dari penjara. Samanya juga Rasul Petrus, dia selalu berdoa. Dan dari hasil doa yang dinaikkan oleh setiap orang yang percaya, maka Rasul Petrus dibebaskan dari penjara. Bukan karena sombong, bukan karena dia harus kasih uang, tapi dengan kuasa yang ajaib, malaikat Tuhan sendiri yang membukakan pintu gerbang, dan Rasul Petrus disuruh untuk keluar dari penjara itu. Ternyata doa itu dapat mengubah segala keadaan. Doa dapat mengubah sesuatu yang kita anggap mustahil. Tapi kadang Bapak Ibu matapinya bahwa kekuatan doa itu mempunyai kuasa yang sangat besar. Masih saja orang tidak mau berdoa, masih saja orang tidak suka berdoa, masih saja orang tidak mau lakukan yang namanya doa. Padahal tahu ada kuasa dalam doa, tapi orang masih malas tahu belajar bagaimana untuk bisa berdoa. Hari ini kita diingatkan supaya kita selalu berdoa. Saya mau tanya Bapak Ibu, adakah di antara saudara yang punya perkembangan dari tahun 2021 dia tidak bisa berdoa, tapi 2022 sekarang dia sudah bisa berdoa? Berdoa sendiri minimal. Ada? Coba angkat tangan. Ya, satu orang. Siapa lagi? Ada? Masih ada lagi kah? Ya, kita didorong supaya punya semangat hidup dalam doa. Yang kedua, saudara, saya lihat di sini, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Itu standar hidup kita, harus mengasihi. Ada banyak hal yang membuat kita kecewa setiap hari. Ada banyak hal yang membuat kita terluka, tapi kita dituntut untuk mengasihi. Wanemirihu, kalau kamu sayang sama orang yang sayang sama kamu saja, itu sama halnya juga dengan orang jahat. Dia juga mengasihi orang yang sayang sama mereka. Tapi kita dituntut menyayangi orang yang tidak sayang sama kita. Kita dituntut untuk mengasihi orang yang malah membenci sama kita. Saudara, saya minta dengan hormat, yang masih suka bakales, yang suka basa-lisi, yang suka bermarah, yang suka berantem, yang suka bermusuh, mulai hari ini mari kita berdamai. Amin. Damai itu indah. Jangan hanya masalah sepele sebentar membuat persahabatan dan kekeluargaan kita menjadi rusak. Kalau kasih merupakan gaya hidup yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya, maka yang pasti semuanya akan menjadi nyaman dan tenang. Tapi mungkin saudara juga bisa bilang begini, saya bisa melakukan yang namanya kasih, tapi orang yang bersangkutan, yang menjadi sasaran untuk saya berikan kasih, ternyata dia tidak mau menerima, dia selalu menolak untuk berbuat kasih sama saya. Kasih itu butuh ketekunan dan kesetiaan. Tetap lakukan walaupun itu menyakitkan. Saya saudara jangan pikir ini Pak Pendeta tidak ada yang bikin dia sakit kepala dan pusing, tidak ada yang bikin dia mengalami yang namanya kebencian. Saya juga mengalami, saudara.
Tapi saya bisa belajar tahan diri, belajar kendalikan diri, belajar untuk bisa memaafkan. Walaupun itu menyakitkan, saudara. Ada satu cerita Bapak Ibu, seorang bapak di Armenia, di sebuah daerah yang bernama Armenia. Namanya Bapak Dominiku. Bapak Dominiku ini dia bilang begini sama anaknya yang laki-laki. Anakku, aku akan selalu ada bagi engkau di saat engkau mengalami kesulitan. Aku akan selalu ada di saat engkau mengalami kesulitan. Jadi suatu saat Bapak Ibu, mereka anaknya ini pergi ke sekolah, lakalah kuala, bersama dengan teman-temannya. Tiba-tiba terjadi gempa bumi. Itu terjadi pada tahun 1988. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Nah, ketika terjadi gempa bumi, ini guru-guru di sekolah ini ya tidak tahu lagi harus bikin apa, jadi mereka hanya berserah saja. Jadi para petugas datang dan ternyata rumah sekolah itu sudah hancur berantakan. Dan anak-anak juga, kalau saya tidak salah sekitar 17 anak itu tertimbun batu. Tidak ada yang bisa lolos. Lalu Bapak Dominiku ini datang. Dan dia menggali sekolah yang sudah hancur lebur. Wanda dan guru, Bapak, buat apa kau capek-capek diri? Anak-anak yang ada di dalam itu tidak mungkin mereka selamat lagi. Sudahlah, jangan engkau buang tenagamu hanya untuk berbuat sesuatu yang sia-sia akhirnya. Tapi Bapak ini bilang begini, saya sudah berjanji sama anak bahwa aku akan selalu ada dalam kesulitan. Sesudah itu tiba-tiba datang lagi polisi dan juga pemadam kebakaran, dan mereka ingin melakukan tindakan menyelamatkan anak-anak itu. Tapi ketika mereka tiba di tempat kejadian, ternyata mereka berpikir, wah ini percuma saja, kita gali-gali juga sebentar, anak-anak di situ juga sudah pada mati semua. Sudahlah, kita kasih tinggal. Lalu Bapak Ibu, para penolong itu bilang begini, ya sudahlah sekarang Bapak tidak usah lagi sibukkan diri untuk menggali-gali. Tapi Bapak Dominiku bilang begini, tidak bisa. Saya sudah janji sama anak, saya akan selalu ada dalam kesulitan. Dia gali Bapak Ibu. Ketika dia gali-gali, nah lalu dia bilang begini, anak, apakah saat ini engkau masih ada? Papa berjanji aku akan selalu ada dalam kesulitanmu, dan sekarang aku sedang mencari engkau. Apakah engkau masih hidup? Kalau engkau masih hidup, silakan keluar sekarang. Tiba-tiba terdengar suara, Bapak, kami masih hidup di sini. Lalu anak itu bilang, bapak itu bilang begini, ya sudah sekarang silakan kau keluar. Tapi anak itu bilang begini, tidak Bapak, saya harus memberi kesempatan kepada anak-anak yang lain yang 16 orang ini supaya mereka selamat, dan saya orang yang paling terakhir. Karena saya selalu berpikir Bapak selalu ada dalam masa kesulitan saya. Jadi anak-anak yang 16 orang ini dibiarkan keluar, dan anaknya Bapak Dominiku ini adalah anak yang terakhir. Dari cerita ini saudara, kita melihat bagaimana ketekunan seorang ayah mengasihi anaknya. Bagaimana ketekunan seorang bapak selalu berbuat baik sama anaknya. Janjinya aku akan selalu ada dalam kesulitanmu, itu dia benar-benar tepati. Dan andaikan saja seorang bapak ini dia tidak tepati janjinya sama anak itu, maka 17 orang anak itu pasti akan mati tertimbun batu. Saudara kita sekalian sebagai orang percaya dituntut juga untuk berbuat kasih, tidak hanya sewaktu-waktu, tapi harus berbuat kasih sampai selama-lamanya. Amin. Jangan engkau mengasihi seseorang hanya karena engkau menginginkan sesuatu darinya.
Jangan engkau sayang sama seseorang karena ada yang kau lihat. Ada yang engkau inginkan yang bisa menguntungkan engkau. Tapi engkau juga harus mengasihi seseorang walaupun engkau harus berkorban. Amin. Amin. Kasih itu menuntut sebuah pengorbanan. Sebab tanpa pengorbanan itu bukan namanya kasih. Jadi saudara, mari kita belajar berbuat kasih. Selanjutnya yang saya lihat di sini saudara, Rasul Petrus berkata begini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, kita diminta untuk memberikan pelayanan satu sama lain. Pelayanan kasih. Dalam gereja kita ini belum ada yang namanya saku di diakonia. Kata diakonia itu diambil dari kata diakonos, orang pengurus ekonominya Allah. Sehingga di dalam gereja ada yang disebut diaken. Kata diaken sebetulnya berarti hamba yang melayani. Jadi kita saudara diminta untuk menjadi hamba yang bisa melayani orang lain. Gereja kita sekarang belum ada saku persembahan diakonia. Saku untuk janda-janda. Saku untuk duda-duda. Kalau gereja-gereja yang lain memang sudah ada Bapak Ibu. Ya kita berharap ke depan juga supaya adalah saku persembahan untuk itu. Kalaupun juga tidak ada saku begitu, ya kita sisihkan dari beberapa persembahan itu khususnya untuk membantu orang-orang yang berkekurangan. Dulu pernah kita buat Bapak Ibu ya. Kita punya 1.000 bukan 1.000 lagi tapi 5.000. Jadi yang 1 1.000 untuk BPD, yang lainnya juga untuk gereja, yang lainnya untuk kita kasih kalau ada yang sakit jemaat, untuk dia bisa berobat. Kalau ada yang mati kita bisa bawa juga. Tapi baru 1 kali kita kasih sumbangan sama orang mati. Sudah itu tidak ada lagi yang memberi Bapak Ibu. Sekarang justru waktu itu persembahan ini uang pembangunan malah kita ambil, nanti kita akan ambil dan pasang ganti kan, ternyata defisit Bapak Ibu uang pembangunannya. Jadi tidak jalan. Jadi kita berharap ke depan supaya kita bisa melakukan hal itu. Tapi ada juga gereja-gereja tertentu ada persembahan khusus untuk diakonia. Sejak berdirinya gereja itu sampai sekarang itu hanya namanya saja ning hakunduman tomilawan. Tapi dalam pelaksanaannya dan do induma tomilawan hutahala maneh dum marama mahai. Dan inding pendumane tomilawan. Jadi menjual nama-nama janda, menjual nama-nama orang miskin dalam gereja hanya untuk mendapatkan persembahan. Tapi ternyata persembahan itu dikasih habis semua oleh pelayan-pelayan. Dan itu merupakan sebuah kedustaan yang terjadi dalam gereja. Itu merupakan satu praktek pelayanan yang tidak benar dalam gereja. Ada orang tertentu tahu bahwa itu salah tapi tidak berani angkat bicara menyatakan kebenaran. Dan kalaupun sebentar ada jemaat yang berani bicara seperti itu, nah tahu anak yang dari sesama jemaatnya, dari pelayannya, ini menganggap orang ini membuat kesalahan. Jadi itu bisa disingkirkan Bapak Ibu. Saya berharap kita sekalian menjadi orang yang memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang lain. Walaupun mungkin tidak ada dalam gereja, tapi saudara dan saya sebagai sesama jemaat, sebagai sesama orang Kristen, mari kita senantiasa memberikan tumpangan satu sama lain. Amin. Lihat orang susah jangan tutup mata Bapak. Ya. Jangan lihat orang susah tutup mata. Lihat orang kaya baru buka mata lebar-lebar. Ini orang pasti mau bantu saya. Tapi lihat orang miskin tutup mata, tutup isi dompet. Karena memang dompetnya tidak ada uang gitu ya. Kalau dompetnya ada uang pasti buka dompetnya kasih. Tapi kalau ada isi dompetnya kasih bagi yang berkekurangan. Saudara.
Mari kita beri tumpangan satu sama lain. Dalam jemaat mula-mula abang, wih, ya asik kamu di jemaat mula-mula abang. Mereka itu ada doa keliling di rumah-rumah Bapak Ibu ya. Keliling dah anu. Ya kan la minggu nahu, la mana ini wildi ya anu Ay tanah baik nih. Ana pangu rumah Ibu. Man ang kawin laming hulang kita kan kalak ni. Pero malaku ba kana la umane hiram dian kata kan. Hiram kawin laku hiram dian. Tapi pada laku tuh Bapak Ibu kuara pahamata daat ng hatun. Oh ini kekurangan yang lebih. Jadi jangan ingka yang kekurangan. Seluruh anggota jemaat itu mereka rame-rame membantu orang yang berkekurangan. Makanya jemaat yang mula-mula Bapak Ibu tidak ada yang miskin dan tidak ada yang kaya. Sama-sama mereka punya hidup. Tapi zaman sekarang ada yang miskin, ada yang kaya. Yang kaya tidak membantu orang yang miskin, dan orang yang miskin juga tidak mau berusaha. Mari kita belajar saling memberikan tumpangan satu sama lain. Kita saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Amin. Jangan Bapak Ibu orang datang sama kita. Kemu yang ada di haji wiling 5 hamburat Nah ini na tahu na anak kalimaran na mungkin lah penggaul langgo dan anda kalian penjual yang main na anon pani hambur mo yan. Ay nung jak alun manari na lumang hamo man yung garambu. Yung kadi amada pangang marinaw. Ay yung galo na anon ng palingang kaya punyang mamaduin yung takaman. Ning marim no ano ay contoh no mamili hamburat mo kino beli haji no Karano ko anawang ana kana kawan aku din ko lumanangan. Da anawang mo ko kan anangan inangon. Tapi ya kan nama ngalan kain hari ako nama kaliwaman ko na pungoli na kanya. Dia dapat ni apa tay? Handong nga diri Taon mangidu bi ano tay. Ya kan dia hari ako tano dari da mambuhong da mararam hinanoy nang naptaw. Tapi dari da maham dan buang ala kuanya. Jadi kita memberi itu karena memang kita mau memberikan tumpangan saling melengkapi satu dengan yang lain. Amin. Jadi haman anu ya kan karena puam lang ambu pindin na pandapuhamnya boy. Harus pindin na mahamba di. Amin. Amin. Jadi ambu pindin ni contoh no lindam pendita lang ganyan boy. Nawang kali juga nak anu berkait contoh nyo. Nawang kali juga. Hanang na yun yan na lak mani. Hanay na kali na kalipuan ni pendita na iwan nga ano. Hanang na anu bejel taw yang ham nan. Ngi mangiang yung kadugay ko aja pandak buang na paki pandan hambo. Tapi yan ham nan ano pananda hamuan mandabuang ko paki ano ba. Saya punya pengalaman jadi penituno Bapak Ibu. Suatu ketika saya pernah mau kasih baju kaos tengah kerak sama seseorang, entah ni tamu ni. Buang ko la punya lebi. Lagu kapit la lemari, nun lewa man. Ndongan di nakalebi na ayaw punya kay. Tak kalau ana, ay pinto pa pandito na kalbuang apa kaos na. Mbak terlanjur mo lebi mo niya. Pikir dan pikir. Lihat lemari kalalebi mo ko niya wang kay. Pikir dan pikir. Sudahlah, ambil sudah satu. Kalau kelebihan, do boy. Jangan nendok boy. Buang aku hidup lagi kan. Nah, begitu Bapak Saudara ya. Jadi kadang kita memberi ini dari apa yang kita tidak suka atau mungkin lalu pebundung dengan lapatimu atau lah ana balam lulu Balam lulu ni Bapak balam lulu nah. Wah, dah hampir yang balam lulu Bapak. Wah, hingga tengah-tari. Tapi mah dia lapin. Ya ayutlah kali apa balam lulu. Haula anak panjang kapangan ini. Jadi saudara, kadang itu kita memberi dari apa yang kita tidak suka. Tuhan bilang harus memberi dengan tulus. Selanjutnya Bapak Mama sekalian, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi jangan ning makarioku mapabanjarmu. Harus dia berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Kebanyakan kalau kita berbicara, ya kata peniwanya nama pada yang meluat daning abebanda, betul?
Kita ngomong keras-keras. Tapi yang ngomong yang tidak bagus itu mulai bisik-bisik. Jadi tandai saja kalau ada dalam satu pertemuan, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak mulai bisik-bisik, ya kawan, itu tandanya ada omong sesuatu yang tidak bagus. Tapi ya ini nama bona dia bebas dia ngomong tuh. Ya karena pulang mangang na mendening mo. Kapaning ko dong. Nandaham na itunggul awang lu ya wala no. Bisa wan tuh lah. Tapi datuno apa? Itu tandanya bicara tidak bagus ya. Jadi saudara cek sudah. Wana dikawai berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Kadang mitolo pintana itu ya. Na pikirunda lain. Bicara lain. Yang kita buat lain. Betul toh? Na pikirunda begini-begini. Itu. Tapi ketika kita ngomong sebentar lain. Perbuatan kita juga lain. Makanya akhirnya kita jadi orang kelainan. Saudara pernah lihat orang kelainan? Orang yang kelainan itu karena pikirannya lain, bicaranya lain, perbuatannya lain, maka jadi kelainan. Jadi kalau saudara dan saya tidak mau jadi orang kelainan, lakukan apa yang kita ucapkan, itu memang berasal dari pikiran dan memang tindakan kita benar. Itu Bapak Ibu. Jadi orang Kristen itu kata dan perbuatan itu harus berjalan sama-sama. Bicara seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Artinya jangan ada lagi kata-kata yang kotor, kata-kata yang najis, kata-kata yang tidak suci, kata-kata makian, kata-kata kasar, kata-kata sembrono, kata-kata yang tidak berguna. Ada di sini yang sering ucapkan kata-kata yang tidak berguna. Menurut penelitian Bapak Mama, laki-laki itu satu hari dia bisa menghabiskan 7.000 kata. Perempuan dia bisa menghabiskan 20.000 kata. Jadi hampir mau 3 kali lipat dari kata yang dihabiskan laki-laki itu dihabisi semua oleh wanita. Makanya yang banyak cerewet perempuan dibanding laki-laki. Jadi Bapak Ibu, kalau berhadapan dengan perempuan, kita boleh jago di luar, tapi berhadapan dengan perempuan itu memang setengah mati minta ampun Bapak Ibu. Setengah mati berhadapan dengan perempuan. Walaupun dulu itu perempuan yang kau bilang yang laki-laki buat pacaran, ibu namukon. Kalau sudah rumah tangga itu neraka dia mulut. Begitu. Ya, artinya tanam dah bertobat, tanam dah bertobat. Tapi yang tanam bertobat dia bangun pagi, dia sapa kita, shalom papi, shalom mami, apa kabar hari ini? Maukah saat ini saya bikin kamu kopi supaya minum bisa pergi bekerja? Itu gaya bicara orang yang menyampaikan firman Tuhan. Anak punya suami. Papa, kau sudah minum sekarang? Sebelum bekerja, ayo sekarang baca firman dong. Kita doa sama-sama dulu sebelum pergi kerja. Itu dah aman dah kami nariang 6 tanam tahun. Wala pa bilang memang ada pikiran ni param Panen ng gonyong madukor matalor ni tay. Panen ng gonyong maduk panen ng gonyihan yung madukor matalor pa. Mandanlah ko ni tay. Itu gaya orang yang tidak takut Tuhan. Tapi orang takut Tuhan susah dia asal ngomong kasar. Saya juga pikir-pikir banyak omongan kasar itu yang tidak ada guna saja. Saya itu kadang saya punya istri bilang begini, kalau dia marah-marah saya punya anak, jangan ini rumah kita ini jangan seperti ada kebakaran saja, jangan suka terlalu ngomong keras-keras.
Saya memang bawaannya memang tidak suka yang apa tuh kasar-kasar begitu. Pokoknya santai-santai lembut begitu saya. Tapi kalau berhadapan dengan istri saya, beda lagi. Mungkin damang na aduk-aduk lah. Hau mutau damang mutau. Ngani dah ini lah. Ya kawan damang dah. Jadi nyo kan damang aja meninggal lah. Ya kan ini kalau apa paling dia kayak nu. Mai uye ho. Ya kan mungkin dah damang. Jadi memang setiap orang kan punya bawaan masing-masing gitu kan. Jadi saudara saya bilang jangan seperti orang kebakaran rumah di sini. Padahal kita aman-aman saja. Orang pikir kita ada kelahi padahal tidak begitu ya. Jadi saudara mari kita ini bicara lembut. Amin. Bicara jangan suka kasar. Kadang kita bilang pikir begini. Ya kakak bandar untuk nuduh padahal mana na pikir mai hakan nanganyung kawan namang kawan. Kan enggak istilah ni apa ada pakimbir kumbir ada pasindir tambuang apa ada pasindir nabi ya na ambar padahal udah itam daam na nampak lempar jangan dia ikut dia nah malang padahal hangga bikin nyungkap ya seperti itu jangan begitu, jangan suka bersindir, amin. Kalau ada yang buat salah ngomong kau salah begitu saja. Kalau ada yang buat baik bilang perbuatan itu baik menyenangkan silakan tingkatkan begitu. Tapi ya kata padang miki menit pabenda namanya salah ambu tapnya ada mana kalau sindir taang datai kata sadar ang matanya kado mengenai nyanyi kambuam be. Menyanyi na yang anuang ang buwaman ni naangom yang ayatat ba yang anda hamor man dayo tay nakanya king nakaang lagi haw madi katay na panin orang mana peniwa pang betuno man ulat kan padahal daham kapi du man tanyo menyutan. Jadi mari kita belajar waktu bicaralah seperti orang yang menyampaikan firman. Tapi ni menyihir na makaminak bapak ini mandi ni makaminak iya na ko no wada ko umboy to hap ko nyumay rambu ya nyum makan ye wan tapi lah dia kabatay na kanan na dia boy bitirin na lungi am na bawa na mango nangalukot wa na ko talo po wi mo tay na nahula na wana mo ni hala ba ya kan tay tapi lahan ko mahambu ya wana no makaminak ko karan istilaw na makaminak no munafik higetat mungunu di kandondong pada zaman now pada kandondong yang zaman amang kandondong kan dalam jadi mang naon injung amun jadi injung taluan na hambia ping bedak panjap hala dan dui la hapu hanya untuk la pemulus ya namu kamu tak naik tiwi manjai. Angka ini ya kan doa dulu dah kita pernah lihat dia betul yang paling puamnya mana dapat man gue belum babu ini wong paling tidak ada jawab kalau mau gonong kayak ini ya ini yang kan kalau kau nggak ada kanyum ya mana ada ini nggak ada dikalian bukan karena aku dan jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kita bicara harus berbicara seperti orang yang menyampaikan firman. Bisa. Jadi ada sebentar pulang, jangan ada yang suka maki-maki lagi naik. Pamur anggawin. Yang gila kayaknya. Bapak hilang tadi yang merah bumak Lam kebe na ang nyumene taliam ni rambu mga be. Itu najis Bapak Ibu Saudara ya. Jadi harus punya pemikiran yang suci. Ada orang yang berbicara harus sama seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Bicara manis. Tapi orang yang bicara manis itu tergantung hati. Perbendaraan hatinya. Kalau hatinya suci, kata-katanya juga suci. Kalau kata-katanya tidak benar, berarti hati juga tidak benar. Tapi ini menyinawan. Angka ini ampunya tuduh menyeleti ya.
Hik panito kununo ko, langharo ko indewin lalay etion, kambalik na ng tuno. Kanggi ben na timuling na pikiran, labo pa ni na mahamang yung indewin lalay eti ben ni. Well, halili ba ni? Ganun ba halili? Nakambalik mo. Jadi ako nakambalik ko ala po na ang gawin indewin lalay eti, kambalik na ano na. Apapun yang kita ucapkan itu memang lahir, timbul dalam hati kita, pikiran dan mulut. Tidak ada yang keluar dari ketek, yang adik ketek itu wakar ada meninggal itu. Bukan ini dulu lagi itu yang boleh. Jadi memang kadang kalau kita bicara, kita ingat begini, ya apa aja dong. Jangan bicara dulu baru pikir. Tapi pikir dulu baru bicara. Jadi hal apa benih itu? Ay di malang biarkan ko ay jahala kunimong kadum ay ada tunu alat na hanggang. Hindi ko pikir, ternyata apa itu tersinggung itu ada begini. Padahal lu ay do pikir. Jadi sebelum bicara harus berpikir dulu. Jadi jangan asal habuk mama. Jadi orang yang asal labuk sebentar dia tidak peduli, orang sakit hati kemudian dia asal labrak saja. Nggak, tapi mana ini? Hanang bangunya hanung apa perlu hal yang nabi. Jadi saudara, kita sebagai orang Kristen bicara seperti orang yang menyampaikan firman. Setiap hari ketemu tetangga, apa salahnya itu ngomong yang baik-baik saja. Saya berdoa, saudara, dari beberapa kriteria standar hidup orang Kristen ini saudara lakukan. Yang pertama, orang Kristen itu harus belajar menguasai diri supaya dapat berdoa. Yang kedua, harus mengasihi sampai selama-lamanya. Jadi tidak ada batasnya. Yang ketiga, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang lain. Melayani itu jangan bersungut-sungut. Kalau kau pulang lah, mutai bersungut-sungut. Dan ini nggak penduin dan ikan karang duit mana? Tahu kadang duit pada dongah, dua puluh tin. Karena penyu mah ngadi pedin dan jika lain nah iya kayak kadang tumpu pa aturnya nolak itu mana pun nanti udah ketawanya udah. Ini karena duit pulon. Nah, bersungut-sungut kan, hamman nakalat na palang lao, sungut-sungut lang. Alam, yan, yakatuno na, pipikir na anak ka, yakatangan yun na, napikir may bulan naman na eh. Hamo kayo na hamna ka na paatong, kanya tapak ako na, yak kami ito na eh. Jadi jangan bersungut-sungut kalau sudah beri. Yang ketiga, yang terakhir, kita juga harus menjadi orang, kalau bicara harus berbicara yang baik, jangan najis, jangan yang kotor. Doa saya dari firman Tuhan yang kita belajar siang hari ini jadi berkat bagi segala. Amin buat firman Tuhan.